Selamat siang Pak Arta, saya Gadis Angelika Limas dengan NIM 22018082996, kelas 14, jurusan Accounting Information System, mata kuliah Research Methods in Information System. Dosennya adalah Pak Arta Morosunjaja, kode dosennya adalah D3372. Kita langsung ke jawabannya. Untuk nomor 1, jelaskan konsep-konsep pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Konsep pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kuantitatif itu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu rangka-rangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di laporan. 2 artikel jurnal ilmiah yang menggunakan pendekatan tersebut, saya mengambil artikel internet banking, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri Syariah. Ini berikut linknya. Artikel jurnal ilmiah yang tersebut dipandang cocok untuk menjelaskan penggunaan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Alasan saya memilih Bank BNI, pada metode kualitatif internet, Bank BNI adalah dari data-data yang terbentuk pada suatu kalimat seperti teori-teori, sejarah singkat perusahaan dan aktivitasnya serta pembahasan mengenai variabel-variabel yang diuji. Data-data ini digunakan untuk mengembangkan analisis e-banking. Kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah pada PT Bank BNI 46 cabang Langsa. Dari data kuantitatif, data yang terbentuk angka atau bilangan, sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik perhitungan statistika. Pada penelitian ini, data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari e-banking. Kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah PT Bank BNI 46 cabang Langsa, data berupa hasil dari jawaban pada kuesioner yang dibagikan kepada responden. Alasan saya memilih Bank Syariah Mandiri, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan metode yang digunakan adalah random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Penarikan sampel pada penelitian ini yaitu digunakan untuk probability sampling. Teknik penarikan sampling menggunakan stratified random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei. Metode survei yang menggunakan kuesioner ini akan menghasilkan data yang disebut data primer dan sekunder. Data primer ini berupa data kuesioner dan data sekunder berupa karyawannya, suatu organisasi. Tupoksi tiap departemen, visi, misi, latar belakang, pengembangan dan kemajuannya. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS 18. Soal nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis variabel dalam sebuah penelitian. Jenis-jenis variabel dalam sebuah penelitian adalah 1. Variabel independen. Variabel ini mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Variabel dependen adalah variabel terikat atau dependen adalah variabel yang keberadaannya terjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Disebut variabel terkait karena kondisi atau variasinya terkait dan dipengaruhi oleh variasi variabel lain. Dan variabel kontrol adalah jenis variabel ini merupakan variabel yang dibatasi dan dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak dipengaruhi pada gejala yang sedang diteliti.
Dengan kata lain, yaitu dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya, saya menggunakan Bank BNI dan Bank Mandiri. Ini berikut lainnya. Alasan saya memilih dipandang cocok untuk jenis-jenis variabel. Yang pertama, saya akan memilih Bank BNI. Waktu tunggu yang singkat. Salah satu alasan nasabah memiliki menggunakan aplikasi internet banking yang bertransaksi adalah agar tidak perlu bertransaksi di kantor cabang yang memerlukan waktu yang relatif lebih lama, sehingga harus mengisi formulir transaksi, mengantri dengan nasabah lain, dan menunggu proses layanan oleh petugas teller. Jika menggunakan aplikasi internet banking, nasabah tinggal memilih yang transaksi diinginkan. Klik pada pilihan transaksi tersebut, mengikuti prosedur keamanan yaitu mengisi PIN dan dari token, dan transaksi dapat langsung diproses dari saat itu juga. Informasi akurat. Variabel ini memberikan kemudahan kepada nasabah ketika melakukan transaksi kiriman antar bank. Pada transaksi kiriman uang di konter teller tidak dapat dilihat kesesuaian nama dan nomor rekening penerima, sehingga memungkinkan adanya retur atau pengembalian dana dikarenakan kesalahan data penerima. Sedangkan jika menggunakan internet banking, nasabah dapat langsung mengecek kesesuaian data penerima sehingga menutup kemungkinan terjadinya pengembalian. Yang ketiga, memberikan layanan secara tepat. Dari aplikasi internet banking dibuat agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan kemudahan kepada nasabah. Alasan saya memilih variabel untuk Bank Mandiri. Variabel Mandiri itu ada operasional variabel. Pertama ada variabel kenyamanan, kemampuan mengakses, ketersediaan fitur. Variabel yang kedua ada privasi, kecepatan, tarif dan biaya, manajemen dan cita bank. Yang ketiga ada desain dan konten. Yang ketiga soalnya cara mendesain kuesioner yang baik. Penampilannya itu harus menarik, jenis pernyataannya harus sesuai dengan yang akan ditayangkan, dan item jawabannya harus dinyambungkan dengan yang ditanyakan dan tidak boleh menyinggung pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan. Berikut link kuesionernya. Berikut link kuesionernya ini. Kuesioner yang saya buat mengenai Bank BCA, berikut link kuesionernya. Listingnya, apakah saudara merupakan nasabah Bank BCA? Berapa kali saudara melakukan transaksi di Bank BCA Jakarta dalam sebulan terakhir? Produk BCA apa yang Anda gunakan saat ini? Seberapa seringkah Anda datang ke Bank BCA untuk bertransaksi? Dari mana Anda mengetahui PT Bank Sentral Asia? Lama menjadi nasabah BCA? Seberapa puaskah Anda menggunakan fasilitas Bank BCA? Seberapa seringkah Anda menggunakan fasilitas internet bank banking? Apakah Anda pengguna internet banking Bank BCA? Transaksi jual beli apa yang Anda lakukan saat membayar di internet banking Bank BCA? Rata-rata menggunakan internet banking. Faktor yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan membeli voucher permainan daring. Pertama, kita akan membahas mengenai analisis deskriptifnya seperti ini. B. Dengan data profil dan perilaku di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat umur 25-54 tahun, pendidikan sarjana, pekerjaan pegawai swasta, dan voucher game yang diisi lebih dari 1 juta dimainkan kurang dari 1 jam tiap hari. Dengan data variabel penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran memakai variabel di interval dengan menggunakan nilai 1-5 dengan rata-rata tertinggi pada PEOU1 dengan nilai 4074 dan nilai rata-rata terendah pada SN1 dengan nilai 2,92. Data varians menunjukkan seberapa jauh menyebar dengan nilai rata-rata min. Semakin kecil nilai varians, maka semakin dekat dengan rata-rata sebaliknya. Data di atas rata jauh dari rata-rata. Dari hasil riset sampel didapat data dengan standar deviasi tertentu. Semakin besar standar deviasi, maka keragaman sampel semakin besar dan dapat memberikan gambaran tentang
rentang nilai minimal dan maksimal pada data yang diperoleh. Terima kasih kepada Pak Arta dan semuanya. Ini mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa.